saya atas nama pengurus Masjid Aramatika Putri mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan Habib di rumah Allah ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pesan yang pertama yang ingin saya titipkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tahu dah siapa orang yang paling rekes, paling cemekean, paling ketabasan? Nah, keluarga lomba kerajaan. Siapa orang yang paling pelit, medit, bakhil, rekes, cemekean, ketabasan menurut pandangan Allah? Ternyata dia adalah orang-orang yang kupingnya mendengar nama Nabi disebut, tapi Caca tidak tahu dan mulutnya tidak mau membalas dengan sholawat. Itulah hakikatnya orang yang paling cemekean, getabasan menurut Allah. Mana dalilnya? Al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alaiha. Kata Nabi, orang yang paling bakhil adalah orang-orang yang ketika mendengar namaku disebut tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Satu kali kita baca istighfar, cuma siko baik dosa kita yang dihapuskan. Tapi satu kali kita membaca salawat, maka 10 dosa dihapus ke, 10 pahala dinaik ke, 10 derajat ditingkat ke. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dalam kitab Sa'adatul Darain diceritakan satu-satunya amalan yang meskipun dibaca dengan riya, dengan sombong, betakoan, bahasa kita betakoan, tapi tetap dapat pahala dari Allah, itu cuma amal salawat. Amalan-amalan yang lain menurut para ulama, minha makbulun, ada yang diterima, wa minha mardudun, ada yang ditolak. Illa salah ala Nabi, kecuali salawat kepada Nabi, maktubun biqabuliha, dipastikan tidak akan pernah ditolak. Sebagai bentuk apa? Ikraman lahu lin Nabi SAW, sebagai bentuk cintanya Allah, penghormatan kepada Nabi SAW. Karena kemuliaan Nabi, kita kepercik rahmat. Sekalipun salawat itu dibaca dengan sombong, tetap dapat pahala. Maka rugi yang tidak mau bersalawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, hadirkan di hadapan saya satu nama yang paling ngetop di dunia ini.
yang namanya paling banyak disebut dalam hitungan detik. Mau dia presiden paling terkenal di dunia ini, mau dia artis paling ternama, nama siapa yang paling banyak disebut di seluruh dunia? Ternyata survei membuktikan hanya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seluruh dunia azan dikumandangkan, nama yang satu itu disebut. Ketika seluruh dunia qomat diteriakan, nama yang satu itu disebut. Ketika sholat sedang tahiyat, nama yang satu itu disebut. Bahkan ketika seluruh dunia bersolawat, maka nama yang satu itulah yang paling banyak disebut. Bahkan Allah dan seluruh para malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi. Tidak ada perintah apapun yang Allah Tuhan mewajibkan kepada hambanya, yang Allah Tuhan ikut mengerjakan dan melakukan perintah itu, kecuali hanya solawat kepada Nabi. Maka ulama semua sepakat solawat adalah amalan yang mulia nilainya di hadapan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersalawatlah kepada Nabi. Artinya siapa yang malas bersalawat diragukan kesempurnaan imannya. Dan ciri-ciri orang beriman, dia akan tergila-gila bersalawat kepada Nabi-Nya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para orang-orang tua kita, para sepuh. Izinkan saya menganggap seperti orang tua saya sendiri. Kita doakan dulu semua para sepuh-sepuh kita, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Ustaz, ngapo wong tua-tua harus kita doakan panjang umur? Simak dalilnya. Al-barokah ma'aka biruku. Kata Nabi, keberkahan dari Allah bakal turun buat kita manakala masih ada wong tua-tua di sekeliling kita. Orang tua itu bau berkah. Kalau tidak percaya, balik dari tempat masjid ini, rasakan. Kalau di rumah tidak kati lagi orang tua kita, rumah terasa gersang, hilang berkahnya. Kalau kampung ini tidak kati lagi yang dituakan, tidak kati lagi sepuh-sepuhnya, terasa gersang, hilang barokahnya. Maka sekali lagi bersyukurlah masih ada orang-orang tua di sekeliling kita, karena mereka adalah berkah dari Allah buat kita. Alhamdulillah. Yang saya muliakan segenap keluarga besar DKM Masjid Ar-Rahman, 3 putri. Sepertinya putrinya lebih hari ini. 3 putri. Terima kasih. Tadi saya niatnya mau diam-diam nyaman. Ketahuan juga, nggak pacak ditutupin hidungnya. Ada yang cihet. Hari ini pesan yang kedua ingin saya titipkan. Saya bisa hadir di sini kuasa Allah. Harusnya kemarin dan hari ini 2 hari 4 titik saya tabligh akbar di daerah OI. Panggung megah sudah berdiri. Diprediksi di atas 1000 orang yang hadir. Saya cuma minta kecil-kecilan baik. Acaranya dalam masjid, jangan sampai dibuat di lapangan. Kaget jadi fitnah. Ternyata panitianya saking semangatnya ngirim gambar panggungnya seabrek-abrek gede luar biasa di lapangan, dan yang hadir ada yang mau hadir di atas 1000 orang. Kapolresnya nelpon saya nangis-nangis, Pak. Untung Kapolresnya baik, ramah. Habib, tolongnya batal ke Kapolsek anani lah COVID-nya loh. Minta tolongnya.
Jangan sampai nanti banyak mudaratnya. Saya tidak melarang Habib ceramah, tapi kondisi sekarang COVID lagi sedang berbahaya. Habib minta tolong, saya lagi di ultimatum untuk urusan yang satu ini, biar sama-sama kita enak. Saya khawatir kalau saya tetap datang, panitianya pajak di penjara, yang hadirnya pajak jadi tersangka, apalagi yang ceramah. Zaman sekarang ini zaman fitnah, Pak. Kita hati-hati masih dicari-cari kesalahan kita. Betul? Makanya akhirnya saya batalkan. Akhirnya berhari-hari saya cuma istirahat di Hotel Exultan. Habib Alwi Al-Idrus menculik saya tadi subuh, ngajak saya sholat di masjid ini. Subhanallah, ini hikmahnya. Ketemu orang-orang soleh pilihannya datang sini. Jadi ilmu apa yang pajak dipetik pagi ini? Yang kedua, jangan pernah berkata semua terjadi karena kebetulan. Kita seringkali ngomong ketemu orang lama, yang lama tidak ketemu, kadang-kadang adalah keceplosan. Kebetulan kita ketemu, salah. Islam tidak pernah mengajarkan kata kebetulan, Pak. Yang ada itu adalah ketentuan. Itulah namanya takdir. Takdir baik harus disyukuri, takdir jelek harus kita hadapi dengan bersyukur. Dan yakinlah pasti Allah punya rencana. Dari semua rencana kita, rencana Allah pasti lebih indah. Dan saya diajarkan guru saya, almarhum Ustadz Ahmad T.A., pimpinan Pondok Pesantren Arya. Saya sekolah di sana dan mengajar di sana. Beliau pernah berkata, "Fala taqulu likulli syai'in limadha." Tidak pantas, tidak boleh ngomong kepada Allah dengan kalimat kenapa. Limadha. Allah kasih kita sakit, tidak boleh ngomong macam ini. Ya Allah, ngapa aku yang sakit? Dikasih bangkrut, tidak boleh ngomong ya Allah, kenapa saya yang dibangkrutkan? Tidak pantas ngomong kata kenapa buat Tuhan. Tapi katakan dari setiap ujian apapun yang hadir dalam kehidupan, angkat tangan, katakan kepada Allah, mal hikmah. Ya Allah, aku tunggu ada hikmah apa di balik ini semua. Yakinlah inna ma'al usri, di balik kesulitan ada kenikmatan yang sedang Allah persiapkan. Insya hari ini rezekinya Masjid Ar-Rahmah. Mereka yang mempersiapkan panggung, yang saya datangi masjid ini. Itulah namanya rezeki. Kalau memang milik kita, 1001 cara Allah yang hantar kepada kita. Tapi kalau bukan milik kita, depan mata baca hilang dari kita. Betul? Maka sekali lagi tidak ada istilah kebetulan. Hari ini adalah ketentuan dari Allah. Dan hari ini saya bahagia. Walaupun masjidnya tadi dari hotel muter sana muter sini. Tidak nyangka begitu masuk ternyata jamaah subuhnya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu, sekali lagi yakinlah takdir rencana Allah pasti lebih indah dari apapun yang sering kita rencanakan. Percaya dan percaya? Kalau masih ragu, saya hadirkan cerita nyata. Masih ingat gak kejadian pesawat lain yang nyampak di Laut Kerawang? Yang terakhir, pesawat lain yang jatuh di Laut Kerawang. Masih ingat kan? Itu yang terakhir. Seluruh penumpangnya laju galau. Seluruh penumpangnya meninggal dunia galau. Yang selamat cuma si kok baik penumpang. Sekali lagi saya ulangi, disimak baik-baik. Seluruh penumpang pesawat lain meninggal galau. Yang selamat cuma si kok penumpang baik. Ngapo dia pajak selamat? Ketinggalan pesawat. Sekarang saya mau nanya, yang bikin dia tertinggal siapa? Yang bikin dia terlambat siapa? Kita ini artis, Allah itu sutradara kita. Cut action itu di tangan Allah. Hari ini, besok, lusa itu bagaikan episode dalam sebuah cerita kehidupan.
Ada kalanya nanti Allah bikin episode kita tersenyum dengan kisah-kisah yang membahagiakan, bersyukurlah. Ada kalanya Allah bikin episode kita menangis dengan cerita-cerita yang menyedihkan, bersabarlah. Ada kalanya Allah bikin episode kita termangu dengan kisah-kisah yang membingungkan, di situ dituntut bermuhasabahlah. Bu, yang lain meninggal galuh, yang selamat cuma Dio dewe. Ngapo selamat gara-gara Dio telat bangun. Dio tinggalnya di Bandung. Seluruh teman satu kantornya lah naik pesawat galuh. Cuma Dio terlambat. Tinggal di Bandung telat bangun. Begitu nengok jam terlambat, ngacar-ngacar naik mobil, tancap gas, ngebut sengebut-ngebutnya. Nyampe di tol Cikampek, Allah bikin macet. Singkat cerita, nyampe di Bandara Soekarno-Hatta 6:40. Sementara pesawat lain yang harusnya dia tumpangi bersama teman satu kantornya take off jam 6:30. Dia nyampe 6:40, telat 10 menit ditinggal oleh pesawat. Marah dia, murka dia, keluar sumpah merapahnya dan menganggap takdir Allah jelek buat dia. Biasa sifat jelek manusia ini, kalau nggak kejepit macam itu, nyari kambing hitam. Mobil ditendang-tendang dianggap kurang kebun. Jalan Cikampek macet disumpah-sumpahi. Sampai-sampai bininya di Bandung dimarah-marahi. Dia telepon bini, kering, mama, ini gara-gara semalam mama minta nambah. Badan lemes, hidup pulas, ketinggalan pesawat. Ini gara-gara mama yang cerok. Baru 5 menit, nyala ke mobil, nyala ke jalan, nyala ke bini, baru 5 menit. Masih di bandara, terjogok. Tiba-tiba di depan dia, Allah hadirkan jawaban bahwa takdir Allah lah yang terindah. Wa makarullah. Kita boleh punya rencana, tapi jangan sombong. Ada Allah yang Maha merencanakan. Yakinlah rencana Tuhan pasti lebih baik dari apa yang sudah kita rencanakan. Lagi duduk di bandara, ngoceh-ngoceh, ngedumel, di depan dia ada TV lagi sedang menyala. TV itu sedang menyiarkan berita terkini yang memberitahukan bahwa pesawat Lion yang harusnya dia tumpangi bersama teman-teman satu kantornya hilang dari radar, diprediksi jatuh di Laut Kerawang, dipastikan semua penumpangnya meninggal galuh. Itu siaran langsung, ada tulisannya, siaran langsung, lipe. Salah ya? Yang benar apa? Lah, tadi saya ngomong apa? Nah, yang ceramah siapa? Udah dengar ke Bella? Cikebara. Yang menyiarkan bukan sebarang TV. Yang menginformasikan bukan sebarang media. TV ternama di negeri ini. Jangan main-main, TV terkenal. Ada tulisannya juga. TV one. Terus protes. TV one. Begitu mendengar berita Pak, bahwa pesawat Lion yang harusnya dia tumpangi bersama teman satu kantornya hilang dari radar, diprediksi jatuh di Laut Kerawang, dan dipastikan semuanya penumpang meninggal dunia, dia gemetar kakinya, keringat sekujur badannya, langsung sujud mohon ampun sama Allah. Nangis dia, baru sadar ini hikmahnya telat bangun, ini untungnya kejebak macet, ini untungnya ketinggal pesawat. Akhirnya dia telepon lagi bininya. Kering, mama, lain kali minta lah yang banyak. Ini pelajaran buat kita Pak, bahwa yakinlah takdir Allah pasti lebih indah. Ada kalanya jelek di depan mata kita, tapi itulah yang terbaik menurut Allah. Ada kalanya baik menurut
menurut kita, tapi itu yang jelek menurut Allah. Bapak Ibu, saya meninggalkan kota Palembang, hijrah ke Jakarta, jadi warga DKI itu tahun 2005. Habis duet sama Uji di kantor gubernur. Habis itu langsung dibawa ke Jakarta, dikontrak eksklusif sampai tidak bisa lagi balik ke Palembang. Saya tidak pernah mimpi pengen pindah Jakarta, tidak pernah kebayang pengen masuk TV, tidak pernah ada cita-cita, tidak pernah kebayang pengen jadi wong Jakarta. Saya sudah cukup senang dengan pengajian saya di Palembang. Saya sudah bahagia dengan mengajar di pesantren Arya. Sudah cukup. Tapi lagi-lagi Allah lah yang punya rencana. Gara-gara 2005 almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari lagi naik daun, lalu dikontrak oleh SCTV, dibikinkan program khusus buat Uji, namanya Sambut Ramadan. Menjelang Ramadan, Uji akan dibawa keliling tabligh akbar ke kota-kota besar di Indonesia dan akan diduetkan dengan penceramah lokal dari setiap daerah yang dikunjungi Uji. Daerah pertama Palembang. Satu kehormatan. Biasanya Pak, setiap TV itu ada tim namanya pencari talenta. Sebelum Uji turun, 1 minggu sebelumnya, timnya ngubek-ngubek di Palembang, nyanyo-nyanyo di masjid, siapa penceramah yang pantas diduetkan dengan Uji. Masuk ke Masjid Agung, masuk ke sini, minta data, keluarlah data. Siapa yang pernah ngisi di Masjid Agung, siapa yang pernah mengisi di masjid ini. Dan nama saya ditaruh paling buncitan. Ternyata ada yang iseng mencoreng nama saya. Dicoreknya nama saya. Justru yang dicoret yang mengundang perhatian. Orang SCTV nanya, kenapa ini dicoret? Ada yang sirik nyeletuk, tidak usah lah milih dia. Cuma dia dewek yang ngajar di Masjid Agung paling bujang, paling muda, belum nikah, mau kencur. Lebih baik milih kami lah tua-tua kalau. Kata orang SCTV, maaf kami ini syutingnya tengah malam. Uji masih muda, kalau tua-tuanya kayak bengek. Wong muda harus disandingkan dengan wong muda. Karena targetnya anak muda. Justru yang dicoret, yang dicari-cari Pak. Makanya apa yang menurut kita jelek belum tentu buruk menurut Allah. Saya bersyukur dengan teman saya hobi nyoret-nyoret itu. Gara-gara tangannya berintilan bawa rezeki. Akhirnya saya ditelepon oleh SCTV. Kring, Ustaz Al-Habsyi. Iya. Apakah besok bisa berjumpa? Bisa baik. Tapi urusan apa dulu? Kenalkan kami dari Jakarta. Tim Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Ustaz Selamat, Ustaz terpilih mendampingi Uji yang akan duet beberapa hari ke depan. Selamat, congratulations, Ustaz will be the next rising star. Apa nih? Apa nih? Itu artinya. Artinya Ustaz akan jadi bintang berikutnya. Saya tidak mau jadi bintang. Saya sudah bertanya Palembang. Jangan pilih saya, pilih yang lain-lain. Tapi ini hasil keputusan rapat kami. Ustaz yang terpilih, tidak usah milih saya. Saya tidak pernah masuk TV. Jangan ngerti caranya macam mana. Jangan lagi pilih yang lain, tidak baca sudah diputuskan Ustaz terpilih. Akhirnya saya dipaksa Pak ketemu. Lalu syutinglah di depan kantor gubernur. Tidak tahu nak ngomong apa. Baru sekali nih mau corong kamera. Grogi, gemeter aduh. Saya sempat tanya dengan Uji sebelum tampil. Uji, saya mohon maaf, saya baru pertama belajar, baru pertama syuting dengan kamera, tidak ngerti cara-cara macam ini. Tolong ajarkan apa yang harus saya sampaikan. Uji betul-betul sahabat saya yang masya Allah. Tipe orang yang soleh, kalau sukses ngajak-ngajak uang. Ciri-ciri orang mukmin sejati senang ngajak-ngajak. Kalau lihat temannya senang, dia rela jadi orang terakhir yang tersenyum. Kalau nyimak kawannya susah, dia jadi orang pertama yang meneteskan air mata. Itu baru namanya orang yang baik. Bukan orang senang dia susah, orang susah dia senang. SMS. Uji langsung berkata, Ustaz Al-Habsyi, hari ini
panggung ini milik Ustadz, bukan milik saya. Saya sudah berada di atas. Saya berharap Ustadz menemani saya di atas, pindah ke Jakarta, bantu dakwah saya di Jakarta. Jakarta banyak target, kurang penduduk. Maksudnya, Ustadz nak ceramah apa laju keluar metu kalau. Saya bilang saya tidak pajak bahasa Jakarta, pakai bahasa Palembang ceramah. Makanya waktu syuting di SCTV depan kantor gubernur, keluar namanya Cenela, Lepeh, kalau bahasa Palembang kan. Saya lahir di Palembang, saya bilang puji. Saya lahir di Palembang, saya cinta tanah kelahiran saya. Kumpul watan minal iman, cinta tanah kelahiran sebagian dari iman. Walaupun hari ini KTP saya di DKI Jakarta, gubernur kami Anies Baswedan, tapi hati saya tetap sampai detik ini wong kito gano, tapi bukan wong kito bil. Dan menurut hemat saya Pak, bahasa yang paling ringkas, paling simpel, tidak bertele-tele, itu cuma bahasa kito Palembang. Saya sudah keliling Indonesia, sudah keliling beberapa negara, pernah diundang ceramah di Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan. Ibu tahu Hong Kong? Hong Kong, laju belok kiri, itu Hong Kong. Saya menyimpulkan siko-sikonya bahasa yang paling simpel bahasa gitu. Ini menandakan sifat orang Palembang itu jagalah bertele-tele, galak payung jagalah dem, galak payung jagalah sudah, jagalah neko-neko. Betul? Saya buktikan dari bahasanya, kalau dapat saya dari bahasanya. Simak baik-baik. Orang Arab kalau ingin berkata, jalanlah cepat-cepat, bahasa Arabnya libat. Imshi bisur'atan, libatnya. Orang Barat ketika akan berkata jalan cepat-cepat, bahasa Inggrisnya apa? Walk fast, kelamuan. Walk itu ini simple Pak. Bedebis, bedebis. Betul kan? Contoh kedua, orang Arab ketika akan berkata saya kaget, bahasa Arabnya ana ata'ajjab, panjangan. Orang Barat ketika akan berkata saya kaget, I feel surprised. Wong gitu adalah paling simpel. Berdesau, berdesau, betul. Contoh ketiga, ini sengaja saya bocorkan biar makin cinta dengan tanah kelahiran. Kalau aku mau cinta, ujung-ujungnya menjaga kampung, betul? Merawat kampung, tidak galak merusak kampung, tidak galak merusak nama baik kampung. Cinta dulu yang harus ditanamkan, betul? Kalau sudah cinta, nyawa pun siap kita korbankan buat apapun yang kita cintai. Yang ketiga, orang Arab itu kalau nak ngomong, saya akan pukul kamu, bahasa Arabnya kepanjangan. Ana sa'adribuka, ana sa'adribuka, kepanjangan yang lain pukul lain. Orang Barat kalau berkata saya akan pukul kamu, bahasa Baratnya ribet. I will hit you, I will hit you. Lamuan wong kita ni lain paling simpel. Berdepan, berdepan, berdebis, berdesau, berdepan. Bahasa mana yang paling ribet kecuali bahasa kita? Maka sekali lagi berbahagialah, bersyukurlah, Allah kasih banyak kemuliaan di kampung kita. Insya mana ada kita yang dah kasih pekerjaan, ada lagi kalau pagi buta dia keluar nak ditanya nak kemana? Ada nak kemana? Ada lagi. Siang hari keluar, ada lagi. Malam hari sekalipun ada lagi. Jadi bersyukur di Indonesia paling banyak peluang usaha itu di Palembang. Makanya pelan mobil kita khusus bikin banyak gawe. Keistimewaan ketiga kota kita Palembang, orangnya diberikan Allah kelebihan kuat-kuat galau.
Saking kuatnya kapal selam dimakan, roket ditelan. Maka insya Allah orang Palembang katanya, Habib, kami Palembang corona dan mempan. Apa obatnya? Hidup cukup. Setelah saya pikir-pikir masuk akal juga. Cukup itu kan ada bawang putih, betul? Rahasia sehat lagi salah satunya bawang, betul? Ibu, tapi jangan melawan ego. Memang kita di satu sisi tidak boleh takut sama makhluk, termasuk corona. Takut dengan makhluk, hukumnya musyrik sama Allah. Musyrik itu dosa yang tidak terampuni. Takut memang tidak boleh, tapi waspada dianjurkan. Namanya al-intiba, kehati-hatian. Bukan tidak percaya dengan takdir, menciptakan takdir yang lebih baik di antara kita. Maka maafnya, tadi saya tidak bersalam-salaman. Sebagai bentuk saya sayang kepada Bapak Ibu, saya tidak mau apa yang pernah saya rasakan dirasakan ibu-ibu. Saya pernah 1,5 bulan kena COVID positif dari 17 Agustus, hampir laju, napas lah macam iwak mengap-ngap. Jadi kalau ada orang kena COVID masih bisa merekam, cerita, ngomong, itu belum nyampe fase yang paling bahaya. Saya sudah pada fase tidak kepikir lagi di rekaman, tidak baca ngomong lagi. Yang kepikir hari itu bagaimana bisa tetap hidup. Sudah sakit, fase terakhir itu sudah tidak baca ngomong lagi Pak. Saya termasuk orang yang tidak percaya COVID tadinya, begitu kena baru percaya. Itu satu kata keluar dari mulut macam ditusuk 1000 jarum. Gerak sedikit semacam 1000 jarum. Cuma pasrah terdede, tidak baca ngapu-ngapu. Lah nulis wasiat, ngetik pelan-pelan di handphone buat bini, ngetik pelan-pelan wasiat buat orang tua. Tiap hari teman-teman ulama-ulama ternama, ada Habib A. Novel di Solo, Habib Ali Zainal Abidin, tokoh ulama besar di Malaysia. Tiap hari nelfon, kasih semangat, motivasi. Habib Al-Habsyi, kami tahu antum tidak bisa berbicara, tapi pasti insya Allah bisa mendengar. Dengarkan saja omongan kami. Semangat terus, umat sedang menunggu. Jangan takut, insya Allah Allah sembuhkan. Itu yang memotivasi saya Pak. Dikasih lihat gambar jamaah oleh istri, dikasih lihat gambar orang tua, anak, itu yang membuat saya punya semangat hidup. Maka maafkan, saya tidak mau salaman. Bukan tidak percaya takdir, menciptakan takdir yang baik buat kita. Tapi paling tidak, corona ini mengajarkan kita banyak hikmah. Hikmahnya apa? Salah satunya kita baru yakin ajaran Nabi 1400 tahun yang lalu, sering-sering cuci tangan. Kalau ingin selamat dari virus dan bakteri, Nabi 1400 tahun mengajarkan pentingnya cuci tangan. Nabi itu bukan profesor, zaman Nabi tidak ada laboratorium, tapi hadis Nabi sekarang dibuktikan oleh seluruh para ilmuwan benar manfaat sering cuci tangan menyelamatkan dari virus-virus dan bakteri. Nabi mengeluarkan sebuah hadis, kata Nabi apa? Kalau di antara kalian bangun dari tidur, kita nih bangun dari tidur, Nabi tidak nyuruh kita cuci kain, Nabi tidak nyuruh kita cuci kaki, Nabi tidak nyuruh kita cuci kepala. Yang pertama kali pesan Nabi bangun tidur cuci 2 tangan. Ngapo tangan dulu yang harus dicuci? Nabi lanjutkan pesannya, fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena waktu dia tidur, dia tidak tahu kemana setuanya melayang. Mudah-mudahan paham dulu. Betul tak? Hebat kan Nabi? Tidak tahu kata Nabi waktu tidur tangannya melayang kemana. Kadang-kadang tidak sadar lagi tidur tangan ini ngulek-ngulek hidung, virus. Kadang-kadang masuk ke lubang kuping, jorok. Kadang-kadang masuk ke lubang mulut, bakteri. Kadang-kadang cukup kata tangan dulu yang Nabi anjurkan cuci tangan. Masya Allah, apapun yang keluar dari mulut Nabi petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dijauhkan dari corona dan bangsa ini segera diangkat, diselamatkan dari wabah ini. Amin. Ya Rabbal, saya tutup majelis subuh singkat hari ini dengan sebuah pesan dari seorang ulama terkenal. Saya mau tanya dulu, kepengen tak jauh dari wabah? Ibu Iko,
Pengen tak jauh dari wabah? Nomor 9. Pengen tak? Termasuk wabah corona. Kalau pengen nak tinjau ke rumusnya, ada resepnya. Dari salah seorang imam terkenal di abad itu yang hidup di zaman setelah sahabat. Namun Imam Atha, beliau ini ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, imam terkenal di zaman tabi'in. Beliau pernah berkata, "Lam ara anfa lil waba min at-tasbih." Saya tidak melihat, tidak menemukan ada bacaan yang kalau sampai dibaca bacaan ini menyelamatkan kita kalau dari segala macam wabah, termasuk wabah corona. Nah, tahu tak bacaan itu apa? Nah, tahu tak? Yang kompak dong. Mau tahu? Ah, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting. Bacaan itu adalah tasbih, kata beliau. Maka di antara manfaat kita baca tasbih, menyelamatkan kita dan keluarga dari wabah corona dan wabah-wabah apapun cukup. Ibu, jangan pernah anggap enteng corona. Gara-gara corona, dunia kita ini, kehidupan kita langsung banyak berubah. Dulu budak-budak kecil pergi ke sekolah, tidak boleh pegang handphone. Sekarang terbalik, pegang handphone tidak boleh ke sekolah. Kiamat sudah dekat. Betul? Ibu tahu tak, gara-gara corona masjid banyak tutup kami di Jakarta. Kalaupun ada yang buka, sholat yang pakai jarak 1 meter. Masih penting, Masjidil Haram 3 meter. Kami di Jakarta PSBB. Pemasukan sedikit, beban banyak. Kalau memang beda lagi singkatannya PSBB, pajak salur bulan-bulan. Kami di Jakarta PSBB, Idul Fitri, sholat tarawih, mulai dari sholat tarawih kami dirumahkan, tidak boleh sholat tarawih. Idul Fitri, Idul Adha kami dirumahkan. Sedih rasanya. Saya ingat betul saya. Besok nak puasa, besok nak Ramadan, kami seluruh ustaz-ustaz dikurung di rumah. Program pemerintah hashtag di rumah aja. Dikurung ustaz-ustaz di rumah. Saya langsung mikir. Dulu sebelum ada corona, sehari sebelum puasa, setan dikurung. Sekarang ustaz dikurung. Tanda kiamat. Ibu tahu tak, gara-gara corona 7 bulan lebih saya tidak megang mikrofon. Jangankan megang, keselik lagi dah. 7 bulan kami tidak boleh ceramah. Bersyukurlah Palembang masih bisa bikin macam ini. Jakarta tidak boleh. 7 bulan saya tidak ketemu umat, rindu di hati ini. Saya tanya petugas di sana, kenapa kami tidak boleh ceramah? Pemdanya berkata, jangan Ustaz, Jakarta zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Ustaz ceramah, kaki Ustaz kena COVID. Lebih baik Ustaz mendem-mendem di rumah. Bila perlu tidak usah mentu-mentu dari kamar. Diam-diam dari kamar. Insya Allah selamat dari COVID. Saya buktikan, alhamdulillah. Awal 7 bulan saya di kamar, tidak mentu-mentu, saya negatif. Bini positif. Gara-gara siapa itu? Corona. Saya mudah-mudahan insya Allah keluar dari majelis ini kita tutup dengan bertasbih berjamaah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan keluarga dari corona. Amin. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah.
berjamaah. Katanya zaman Nabi tidak ada zikir berjamaah. Mana dalil? Kasih jawaban seperti ini. Yang pertama, siapa ngomong zaman Nabi tidak pernah ada zikir berjamaah? Siapa ngomong zaman Nabi tidak ada zikir berjamaah? Yang pertama dalilnya, Nabi sering jadi imam. Sahabat jadi makmum. Dengarkan ketika Nabi baca surah Al-Fatihah. Saya baca di ujungnya saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukankah ucapan amin itu zikir? Dibaca berjamaah. 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 Dari zaman dulu zikir berjamaah. Tidak ada riwayat satupun yang saya temukan sahabat yang amin tidak berjamaah. Siko-siko kapan selesai? Masih tidak cukup satu dalil, kita tambah dalil. Nabi sering memimpin umroh sahabat, pernah juga memimpin haji. Ketika baca talbiyah itu dibaca berjamaah. Bukankah talbiyah itu zikir? Sampai sekarang pun dibaca berjamaah. Dari zaman Nabi sudah ada. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Semuanya labbaik Allahumma labbaik la innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Bukankah itu dibaca berjamaah? Masih tidak cukup dua dalil. Kita tunjuk dalil bonus. Yang ketiga, Nabi sering perang bersama sahabat. Seringkali jumlah kaum muslimin waktu itu lebih sedikit. Sedikitnya jumlah musuh kafir banyak berkali-kali lipat. Nabi punya strategi bagaimana membakar semangat para pejuang mujahid. Dia tidak minder, tidak gemetar, tidak gentar, nengok musuh 10 kali lipat jumlahnya. Strateginya apa? Nabi teriakan kalimat takbir mengawali peperangan. Takbir, takbir, takbir. Semua mujahid pasukan teriak kompak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah itu zikir? Dan diteriakan dari zaman Nabi berjamaah. Gara-gara zikir itu diteriakan berjamaah, akhirnya lawan nengok dan merasa seolah-olah jumlah kaum muslimin berkali-kali lipat lebih banyak dari mereka. Itulah makna al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan akan turun manakala kita mau bersinergi dalam semua kebaikan. Semua yang berjamaah pasti berkah. Sholat ini berjamaah pahalanya lebih banyak daripada sholat yang di WA. Maka yakinlah semua kebaikan, selama itu kebaikan, kalau dilakukan berjamaah pasti nilainya berkahnya berlipat ganda. Insya Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Kebodohan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Kalau boleh biar silaturahim tidak selesai sampai di sini baik. Boleh tidak saya ajak bergabung di grup WA bersama saya? Boleh? Nanti saya kirim video-video tausiah. Sekaligus nomor ini jadi ke ajang kita tanya jawab. Kalau ada yang nak nanya perkara agama, WA ke nomor ini. Boleh saya kasih nomornya? Mau nomor handphone apa nomor rekening? Dua-duanya. Jangan dianggap bercanda. 0853. Tapi janji dulu. Kalau lagi tunjuk nomor handphone pribadi, syaratnya dulu, no miss call, no video call. Karena sering lihat begitu tunjuk nomor, yang 3 subuh, nenek-nenek mesti ikut ngajak video call. Dia yang lemah, kita yang tekun.
0853 2729 2729 lagi 0853 2729 2729. Nah tolong niat kaget dikirim WA. Assalamualaikum Habib Al-Habsyi, kami Jamaah Ar-Rahmah Tiga Putri itu Palembang. Nah nanti saya bikin dulu 0853 2729 2729. Mudah-mudahan jadi ajang sedang terakhir. Boleh tidak kalau saya mampir lagi ke sini? Boleh. Kalau tidak salah, saya ada safari dakwah yang kedua. Tanggal 3 ini saya balik dulu ke Jakarta, nemuin keluarga, karena sudah muter-muter di Palembang dari tanggal 25. Dari tanggal 25, hampir 20 titik tadinya kita rencana di Jakarta di Palembang. 25 balik tanggal 3. Nah nanti saya balik lagi ke Palembang itu ada safari dakwah dari tanggal 12 Januari sampai tanggal 19 Januari. Ada 8 hari saya di Palembang. Nanti saya coba tanya dengan tim waktu mana yang masih memungkinkan. Kalau ada malam kita bikin-bikin tausiah, ya saya hadir, tidak usah pikir apa-apa. Nanti ada tim yang bawa saya muter-muter. Mereka yang bantu saya, mereka yang menyiapkan saya tiket hotel, masjid dosa punya musik, siapkan makhluk. Tapi pempek ada juga. Nanti saya akan 8 hari muter-muter di Palembang dalam rangka misi bersama Majelis Ulama Indonesia dengan komunitas Rio Sumsel Mengaji. Itu misi membagikan 1 juta Al-Quran. Roadshow saya di Palembang itu berapa puluh titik kita kumpulkan wakaf Quran. Misalnya pengajian kita kayak malam-malam tadi apa, tapi kalau pajak bikin sepatu agak lebih lagi. Siap? Lebih kasih kemudahan, ya coba. Siapkan sepatu, kerjasama masjid-masjid sekitarnya, 5 masjid di kanan, 5 masjid di kiri, belakang, depan, biar syiar. Betul? Tetap dengan standar kesehatan, pisau, pakai masker. Nah, kaget dari pengajian itu saya tausiah, saya zikir, saya ajak zikir ruqyah. Nanti di akhir komunitas Rio Sumsel Mengaji minta waktu 10 menit mutar film apa yang sudah mereka lakukan 1 bulan ini. Nanti di ujung 5 menit berikutnya dia minta keikhlasan ngajak jamaah berwakaf Quran. Wakafnya tidak harus cash, baca nyicil, diunjuk dulu Qurannya, bayarnya kaget. Dari hasil Quran yang terkumpul, kayak kemarin satu masjid terkumpul 200 Quran, 300 Quran. Quran ini dibagikan di zonasi sekitar kita, biar kampungnya jadi berkah. Kaget mereka mencari rumah-rumah tahfidz, pondok-pondok pesantren di sekitar masjid kita ini yang akan diwakafkan Quran dari kita. Kalau ditaruh di masjid, tidak bakal dibaca dalam. Makanya biar wakafnya panjang, pahalanya panjang buat yang wakaf, dibagikan pada rumah tahfidz tiap hari dia baca. Kita mungkin tidak punya waktu nak baca Quran tiap hari. Begitu kita wakafkan Quran tiap hari panen pahala wajib baca. Kita tidak mungkin lagi baca jadi penghafal Quran pada usia sudah tua, hafalan sudah susah. Tapi dengan program sedekah cerdas wakaf Quran, itu kita dapat pahala seperti penghafal Quran. Karena Quran yang kita wakafkan menjadi wasilah hadirnya para penghafal dulu. Saya 3 bulan diajak muter-muter oleh komunitas anak muda ini. 1 bulan di Riau, 1 bulan di Medan, 1 bulan tadi di kota yang lain. Kami ngumpulin Quran dibagikan di Riau, di Medan. Saya mikir, lumayan Riau, tubuh kita dibawa ke sana. Diajak muter-muter, masuk hutan, keluar hutan sebulan, tinggal di keluarga. Quran yang kita kumpulkan dibagikan di kota Riau. Dia dapat berkahnya. Saya nangis minta sama komunitas itu, tolong biar ada saya bawa ke kampung kelahiran saya Sumatera Selatan. Saya siapkan waktu saya batalkan jadwal saya lain. Tidak usah lagi yang lain-lain. Khusus fokus Quran, kumpulkan Quran di Sumsel, kita bagikan di Sumsel, biar Sumsel juga kampung saya jadi berkah. Ternyata Pak, 1 tahun mereka berdiri sudah berhasil membagikan 100.000.
Saya semangat dengan anak muda begini, masih muda, pikirkan agama Allah daripada muda-muda sekarang ngurusin TikTok, muda-muda ngurusin yang ada manfaat. Buat dirinya aja dapat manfaat, bagaimana buat agama Allah? Betul? Ternyata saya baru tahu, menurut data Majelis Ulama Indonesia dari tahun zaman Belanda sampai zaman sekarang, ini Quran cuma pernah tercetak 53 juta baik. Dari zaman Belanda, Muslim sekarang 250 juta. Dari zaman Belanda sampai sekarang 53 juta. Dengan catatan kalau Quran itu tidak sobek, tidak basah, tidak hilang, tidak terbakar, berarti cuma ada 53 juta dari zaman Belanda. Kalau 250 juta Muslim di Indonesia dikurangi dengan 53 juta Quran yang pernah tercetak, berarti masih ada hampir 200 juta yang ngakok-ngakoi Muslim, KTP Islam, jangan-jangan di rumahnya ada KTP sikok di Quran. Quran tidak KTP parabola motor ada, mobil ada, mak mano nak berkah kampung kita. Ingok Quran lagi tidak pernah. Mak mano nak baca Quran. Kalau nak baca Quran, gimana nak menemukan hidayah dalam Quran? Kalau nak kata hidayah, bagaimana bisa menjadi akhlak? Jadi mulia seperti Nabi, karena Nabi itu akhlaknya Quran berjalan. Karena khuluqul Quran. Maka solusi buat mengobati semua bencana negeri ini adalah revolusi akhlaknya harus berawal dari Al-Quran. Maka misinya meng-Al-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Quran. Saya minta izin nanti ketua DKM-nya, minta nomornya. Nanti saya perintahkan anak-anak muda itu silaturahim ke sini, ketemu dengan pihak DKM-nya, menceritakan bagaimana prosesnya. Insya Allah menghadirkan saya dikasih kemudahan yang luar biasa. Karena saya sehari diatur jadwal subuh di mana, siang di mana, sore di mana, malam di mana. Saya siap walaupun sehari 4 minggu. Yang penting manfaat daripada mendem di hotel. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim. Nanti kita zikir tausiah tabligh akbar. Insya Allah. Mau? Biar kampung kita jadi berkah. Apapun yang berhubungan dengan Quran, berkah dunia, berkah akhiratnya. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Lahir batin mohon maaf. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Yang terakhir, kita bertawassul dengan Nabi dengan segala kemuliaannya. Ikuti salawat saya yang satu ini. Siapa yang ingin matinya husnul khatimah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir rahman salatan wa salaman taj'aluna bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, boleh. Sikok lagi ciri-ciri orang Indonesia.